Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto. Saya merupakan guru dari SMKN 2 Situmoro dan saat ini sedang mengikuti program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi biologi LPTK Universitas Jember, NIM 24121050058. Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 saya melaksanakan uji kinerja pada siswa kelas 10 SMKN 2 Situmoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat ya? Masih. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, Pak. Doa mulai. Ya, terima kasih ya. Ada yang nggak masuk hari ini ya? Siapa saja? Agustin sama Maria. Agustin kemana? Izin. Nah, sebelum kita lanjutkan, agar lebih bersemangat, kita mengucapkan jargon dari sekolah kita. Siap? Siap. Ya, kita mulai. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. SMK Negeri 2 Situmoro. Niat, giat, semangat, prestasi, yes. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, pada pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari tentang materi yaitu ekosistem. Masih ingat ya? Masih. Kira-kira ada yang bisa menceritakan dari pembelajaran minggu kemarin? Ya, silakan. Siapa ini? Perkenalkan, nama saya Putri Olivia Sari. Pada pembelajaran kemarin dapat saya simpulkan bahwa kemampuan ekosistem untuk menahan berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Ekosistem yang dikatakan seimbang adalah apabila semua komponen prebiotik maupun abiotik berada pada porsi yang seharusnya, baik jumlah maupun peranannya di dalam lingkungan. Ya. Untuk pertemuan hari ini, capaian yang harus kamu capai dalam pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan dampak suatu bahan polutan terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup dengan benar. Nah, terus yang kedua adalah peserta didik mampu memecahkan masalah lingkungan dengan membuat desain produk daur ulang dari limbah maupun sampah dalam upaya pelestarian lingkungan dengan baik. Jadi tujuan yang kedua ini kamu menggunakan model project atau membuat suatu produk, gitu ya? Paham ya? Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya pada kalian, kira-kira apa yang kamu lakukan dengan sampah yang ada di sekolah? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Regina Prayoga. Membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, memilah antara sampah organik dan anorganik, memungut sampah yang ada di sekitar, tidak membuang sampah di sungai. Baik, apakah kamu lakukan di sekolah setiap hari? Ya. Dilakukan ya? Ya. Nah, agar lingkungan kita tetap bersih, tidak terjadi pencemaran ya. Terus yang kedua,
Jika sampah itu ditimbun atau dilakukan teknik landfill, bagaimana pengaruhnya terhadap ekosistem sekitarnya? Ya, silakan. Akan mencemari kualitas air, tak hanya menjadikan air tersebut jadi tidak layak untuk dikonsumsi, pencemaran sampah pada air dapat mempengaruhi semua ekosistem seperti ikan atau hewan yang minum dari air yang tercemar sampah. Jadi kalau kita menimbun sampah atau limbah itu bisa mencemari perairan, gitu ya. Jika perairan itu dikonsumsi oleh makhluk hidup atau dikonsumsi oleh manusia, itu bisa menyebabkan penyakit. Betul? Iya, betul. Terus yang ketiga, jika sampah tersebut dibakar, apa efek samping dari penanganan limbah dengan cara dibakar? Siapa yang tahu? Ya. Perkenalkan, nama saya Indah Valentiana Putri. Menimbulkan polusi udara, dapat mengganggu aktivitas orang lain, dapat merugikan orang lain, udara menjadi tidak sehat, lingkungan menjadi kotor. Ya. Jadi jika sampah itu dibakar akan menghasilkan apa? Asap, ya kan ya? Dan asap itu bisa mencemari lingkungan, terutama adalah pencemaran udara. Udara menjadi tercemar. Jadi yang harus dilakukan ini sesuai dengan pertanyaan yang keempat adalah, adakah cara agar limbah atau sampah itu bisa bermanfaat? Siapa jawab? Ya. Perkenalkan, nama saya Faris Dunia. Jika sampah organik dapat membuat kompos, jika sampah anorganik atau sampah plastik bisa didaur ulang dan dipergunakan kebutuhan lain. Baik, jadi agar sampah atau limbah itu bisa bermanfaat, kita bisa memisahkan dulu ya, mana yang termasuk sampah organik dan mana yang termasuk sampah anorganik. Kalau sampah organik bisa diapakan? Dibuat kompos, karena bisa cepat terurai, berbeda dengan sampah anorganik, atau contohnya adalah sampah plastik, terus ada sampah logam, ya kan ya? Nah, itu sangat sulit terurai, kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Paham? Ada pertanyaan kira-kira sampai sini? Nah, ini kita masuk pada materi intinya, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami, sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi dengan semestinya. Nah, dan di sini pencemaran itu bisa dikatakan adalah masuknya bahan-bahan pencemar atau polutan ke dalam lingkungan tertentu dengan keberadaan mengganggu kestabilan lingkungan. Misalnya air terkena limbah dari pabrik, di situ mungkin tercampur dengan apa? Bahan-bahan kimia. Ya, untuk kegiatan hari ini kegiatannya secara berkelompok, ya kan ya? Kita melakukan suatu proyek penanganan limbah, yaitu dengan cara mendaur ulang. Dan di sini ada materi yang bisa kamu analisis atau diamati. Mungkin di situ ada masalahnya. Dilihat pada LKPD yang saya bagikan tadi. Sudah? Di situ ada QR code yang bisa kamu scan. Sudah? Jadi di dalam QR code itu ada konten video yang menunjukkan permasalahan, yaitu sampah. Setelah menonton video tersebut, kamu mencari masalah apa yang ada di situ, kemudian tuliskan rumusan masalah dan tuliskan hipotesisnya. Atau bisa saya tayangkan di sini, bisa diamati ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi.
Sampah plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri. 3. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan dari sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat diakibatkan dari penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar itu sendiri. Bau yang tidak sedap akibat polutan udara tersebut berpotensi menimbulkan penyakit. 4. Memicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menimbulkan kebakaran bila ada api di dekatnya. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan hidup dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem. Demikian pembahasan mengenai dampak sampah plastik bagi lingkungan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah dipahami dari konten tadi? Kira-kira ada masalah apa di dalam video yang kamu temukan? Ada penumpukan limbah plastik, dan di situ bisa mengakibatkan apa saja tadi dari limbah tersebut atau sampah-sampah tersebut? Bisa menyebabkan banjir. Terus bau yang tidak sedap, polusi udara. Terus apa lagi? Sampah plastik tidak dapat terurai. Sampah plastik tidak dapat terurai. Terus apa lagi? Memicu terjadinya kebakaran. Ada lagi? Menghancurkan ekosistem. Nah, bisa menghancurkan ekosistem. Nah, dari sini kamu tuliskan di dalam LKPD kamu atau lembar kerjanya dari masalah-masalah tersebut, terus kamu tuliskan rumusan masalah dan hipotesisnya. Siap? Ya, silahkan. Untuk kegiatan yang selanjutnya adalah untuk melakukan kegiatan daur ulang limbah, yaitu mendesain dari proyek tersebut. Bisa kamu lihat literaturnya melalui QR code yang saya bagikan di LKPD tersebut. Bisa kamu scan sebagai inspirasi kamu dalam mendapatkan ide apa yang akan kamu lakukan. Siap? Ya, silahkan.
kalau sudah ketemu idenya dituliskan di LKPD ya. Jadi kelompok 1 idenya adalah membuat Hidroponik metode aquaponik. Membuat produk media hidroponik model aquaponik. Ini juga hidroponik ya. Ya. Di situ kamu gambarkan, terus tuliskan judulnya, tujuan proyeknya, serta kamu gambarkan desainnya, ya. Ya. Selanjutnya yang kegiatan terakhir adalah kamu menyusun jadwal pembuatan atau rancangan dari ide yang kamu dapat dari literasi video yang kamu lihat tadi, ya. Dan nanti dipresentasikan. Gimana? Sudah? Belum. Sini. Belum. Sini gimana? Ada kesulitan ya? Ini sudah Pak. Ini langkah-langkah atau prosedur pembuatannya? Langkah-langkah. Nah, langkah-langkah pembuatan media. Bisa. Alat dan bahan. Ya. Jadi topiknya pembelajaran hari ini yaitu daur ulang limbah plastik atau botol bekas menjadi media tanam hidroponik. Kalau sudah per kelompok bisa mempresentasikan ke depan tentang penjadwalan dari proyek tersebut. Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Silakan untuk mempresentasikan ke depan hasil dari diskusi kalian tentang rancangan proyek daur ulang limbah menjadi media tanam hidroponik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Novita Andreani, Direktur Prayoga akan mempresentasikan tentang daur ulang limbah. Setelah melihat video, masalah apa yang ditemui? Masalah yang kelompok kami temui adalah limbah plastik membuat dampak bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tuliskan rumusan masalah dan hipotesisnya. Rumusan masalah: apa dampak limbah plastik bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat? Hipotesisnya: dampak bagi lingkungan, sampah dari plastik sangat sulit diolah dan terurai di tanah. Pada akhirnya dapat merusak tanah, mencemari tanah dan sumber air tanah. Dampak bagi kesehatan: penggunaan berbagai produk plastik dapat menimbulkan penyakit berbahaya.
terkait perencanaan proyek. Tuliskan perencanaan yang telah disepakati melalui diskusi kelompok. Judul proyek, daur ulang limbah. Tujuan proyek, pengurangan limbah plastik. Alat yang dibutuhkan, pisau, gunting, solder, spidol, penghapus, penggaris, dan alat tulis lainnya. Bahan yang dibutuhkan, paralon, kayu bersegi, botol plastik, gelas plastik, selang. Tentukan desain dan prosedur, sertakan juga literatur yang menjadi landasan acuan ide yang kalian pilih. Ini desain dari kelompok kami. Prosedur kerjanya, pertama, siapkan alat dan bahannya. Kedua, lubangi botol plastik sesuai dengan diameter gelas plastik menggunakan pisau. Setiap botol ada 2 lubang dengan jarak 12 cm. Ketiga, melubangi permukaan bawah gelas plastik menggunakan solder. Keempat, pemasangan selang dengan cara melubangi bawah botol dan tutup botol menggunakan solder. Kelima, perakitan media tanam. Kami mendapat literatur ini dari YouTube. Ya, terima kasih. Tepuk tangan bagi kelompok 1. Jadi semuanya sudah melakukan presentasi. Saya tunggu proyek dari kalian, ide yang didapat dari kajian literatur, dari video, gitu ya. Ya. Jadi dari kesimpulan hari ini, semua kelompok untuk mengurangi limbah sampah, terutama bahan anorganik atau plastik, yaitu memanfaatkan limbah plastik tersebut menjadi media tanam hidroponik gitu. Jadi akan menjadi lebih bermanfaat daripada dibuang yang akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Siapa tahu nanti dari pemanfaatan hidroponik ini kamu bisa menghasilkan hal-hal yang lebih atau pengalaman-pengalaman yang baru gitu ya. Setelah membuat media, kamu melakukan penanaman atau budidaya. Kalau dibiasakan, itu akan menjadikan kamu akan lebih paham tentang budidaya secara hidroponik. Apa kelebihannya dan apa kekurangannya, gitu ya. Yang lebih penting adalah kita bisa mengedukasi masyarakat bahwa barang sampah ini bisa lebih bermanfaat daripada mencemari lingkungan, bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih berguna, gitu ya. Jadi saya pengen tahu dari pembelajaran hari ini apa yang kamu refleksikan dari kegiatan yang kita lakukan. Terus kamu gimana refleksinya? Pembelajaran kali ini sangat menyenangkan. Menyenangkan. Ada lagi refleksi dari pembelajaran hari ini? Kelompok sini, ada nggak? Setelah mengikuti pembelajaran ini, saya merasakan banyak manfaat. Saya menjadi lebih mengerti bagaimana tata cara mendaur ulang limbah dalam upaya meminimalisir pencemaran lingkungan. Baik, terima kasih ya refleksinya. Berarti semuanya merasa ada manfaatnya ya? Ada manfaatnya. Jadi tidak membosankan atau merasa bosan tadi? Tidak. Sebelum kita akhiri, untuk pertemuan selanjutnya minggu depan atau kapan atau jam kita hari apa? Ada lagi? Hari Kamis. Hari Kamis. Proyeknya saya tunggu. Terus proyek yang kamu kerjakan itu bisa dikerjakan di rumah, nanti datang bisa dipresentasikan, gitu ya.
Jangan lupa dalam pengerjaan kelompok tadi, walaupun di rumah kamu membuat dokumentasi untuk materinya, melanjutkan pada pertemuan minggu yang lalu, ya kan ya? Yaitu kamu punya proyek yaitu membuat media hidroponik dari limbah atau sampah dari plastik. Sudah dikerjakan di rumah belum? Sudah. Kita lanjutkan nanti setelah kita masuk pembelajaran, kita selesaikan. Kamu diskusikan sama kelompoknya, apa kekurangannya, ya kan ya? Dan di akhir nanti kamu juga harus mempresentasikan dari karya atau proyek yang kamu buat. Dari proyek yang kamu kerjakan di rumah, kira-kira ada kesulitan nggak? Ada kesulitan apa tidak? Tidak ada kesulitan. Nah, berarti kamu sudah memahami dari kajian literatur yang kamu dapatkan dari video maupun dari YouTube gitu ya. Jadi tidak ada kesulitan. Kalau belum selesai bisa dikerjakan atau dimaksimalkan pada pembelajaran hari ini ya. Jadi silahkan sekarang kamu selesaikan dan dituliskan langkah-langkah yang ada di LKPD. Kemudian nantinya kamu per kelompok untuk mempresentasikan ke depan ya. Sudah kerjakan atau diskusikan pekerjaan kalian, mana yang kurang bisa diselesaikan hari ini. Terus lengkapi LKPD, lembar kerja yang saya kasihkan untuk diselesaikan, kemudian nanti dipresentasikan. Silakan. Ya. Ya kalau kurang maksimal dibenahi bisa. Ini gambar apa ini? Gambar orang melihat tersenyum teriak apa seni loh itu. Oh ya. Sudah selesai apa belum? Sudah. Kelompok mana yang siap presentasi? Silakan maju ke depan yang sudah siap untuk presentasi dan pekerjaannya sudah dirasa sudah selesai. Kelompok 1, Pak. Ya silakan presentasikan ke depan hasil karya yang kamu buat. Kami
Kelompok 1 yang beranggotakan Novita Andriani, Selamat pagi, Putri Regina Baika ingin mempresentasikan tentang proyek kali ini. Fungsi paralon untuk memompa air ke atas untuk masuk ke media yang untuk memompa air dari bawah ke atas. Fungsi selang untuk sirkulasi air dari media satu ke lainnya. Fungsi gelas untuk media tanam. Fungsi botol sebagai media hidroponik. Fungsi jiset supaya menghambat pertumbuhan lumut. Kesimpulan dari proyek ini, limbah adalah bahan buangan yang tidak terpakai atau sisa dari usaha kegiatan manusia yang berdampak negatif terhadap manusia dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Terima kasih ya presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan dari kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Bila ada sesuatu yang mau dimaafkan. Bila ada media, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kegiatan yang selanjutnya adalah kamu melakukan evaluasi. Silahkan buka HP-nya, buka Google Classroom. Di situ ada evaluasi yang harus kamu kerjakan. Waktunya kurang lebih 10 menit. Sudah belum? Sudah. Ya. Kalau sudah dikirimkan, sudah dikirim ya ke Google Form-nya? Sudah. Jadi saya kira pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa sebelum kalian pulang agar dalam perjalanan pulang nanti kita tidak menemui hambatan, selamat sampai di rumah dan besok kita berjumpa kembali. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya Kak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.